Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Selamat kemarin Keraton Cirebon mewakili Kanjeng Gusti Sultan Raja Wadidiudin Sultan Kanoman ke-12 dengan ini menetapkan bahwa Sunan Gunung Jati Sesar kedua adalah garis Musa Al-Khadim. telah menetapkan Sunan Gunung Jati sebagai jalur dari Syekh Musa Al-Khadim. Nah, ini udah jelas gitu loh, bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan keturunan dari Ba'alwi. Jelas bukan. Sudah final kemarin itu. Itu salah satu buah dari tesis nasab yang sedang jalan. Bahkan kemarin ada beberapa makam yang dicopot karena salah tulis atau bisa dibilang salah sejarah. Ini akan jalan terus gitu loh. Jadi nggak bisa dihalang-halangi. Yang ada sampai sekarang itu di medsos itu kan kadang kan salah berita. Bahkan ada berita lama diangkat lagi lah. Si ini, si anu, si inilah. Tapi kemarin udah jelas. Penetapan dari Keraton Cirebon soal nasab dari Sunan Gunung Jati. Dan jangan nangis gitu loh, jika bukan Ba'alwi. Memang bukan. Coba Anda pelajari sejarah deh. Banyak membaca sejarah di manuskrip ataupun di sejarah pergolakan zaman dulu. Buah dari tesis ini banyak. Salah satunya ini era menjelang Pilpres. Mereka yang biasanya sibuk demo juga nggak ada baunya, tidak ada suaranya. Bagaimana mau muncul? Berani muncul, kesekak. Tes DNA. Repot. Pergerakan mereka saat demo dulu itu bisa dibilang apa ya? Menciderai, mengganggu suasana politik, suasana geopolitik, suasana keagamaan di Indonesia. Nah, itu salah satu buahnya. Belum lagi banyak hal. Contohnya kemarin itu, seorang Ba'alwi berbuat kurang ajar terhadap istri salah satu yang membesarkan majelisnya. Jika misalkan tesis ini tidak ada, pasti orang itu akan tersingkir. Kebenaran tidak akan dia dapat. Belum lagi soal kemarin, ada kan? Aneh kan? Hanya gara-gara membuka toko di sekitar majelis, di sekitar perkampungan majelis itu, orangnya sampai kebui. Yang bui itu dari majelis itu, Ba'alwi di situ juga. Jika misalkan tidak ada tesis, apakah dia berani mengungkap hal itu ke publik? Nggak berani. Masih banyak yang lainnya. Banyak bukti-bukti, bisa dibilang kejahatan, perilaku-perilaku buruk mereka, yang mereka itu apa ya, masih pede saja mengatasnamakan saya ini zuriat Nabi. Masih ada yang begitu. Padahal kejahatannya, perilaku buruknya itu sudah tersebar. Oknum-oknum yang melakukan seperti itu harusnya paling tidak memantik orang-orang yang masih waras, yang masih baik untuk mengaku keturunan Nabi itu apa ya? Malu harusnya. Karena di sebelah sana ada yang ngaku keturunan Nabi tapi berlakunya seperti itu. Di Indonesia ini masih ada beberapa hal atau tempat yang itu belum bisa dijangkau oleh mereka. Jika 3 tempat, 4 tempat itu dijangkau mereka, udahlah, jadi raja mereka. Walau ada di beberapa posisi yang menggiurkan, itu masih dalam posisi lingkaran karena berusaha mendekat. Makanya itu, padahal ya orang Indonesia ini ada salah satu tokoh Ba'alwi yang disanjung orang banyak, yang dianggap dia itu tingkat keramatnya itu ada. Kenapa saat ada dari mereka yang muda-muda itu memisuh, memaki, mengumpat, si tokoh ini diam saja? Nah itu dia. Berarti ini ada sisi apa? Mengambil sisi keuntungan. Ada sisi keuntungan yang lain, ada sisi kerugian yang lain. Anehnya yaitu kenapa diam. Akhirnya beliau, wah, posisinya tinggi, walau masih di sekitaran. Tapi itu tadi ada beberapa tempat yang itu belum mereka capai. Jika mereka capai, udahlah. Bisa-bisa kita semua ini jadi apa? Jadi budak secara spiritual, budak secara budaya, budak secara ekonomi, budak secara politik kekuasaan. Kalau itu udah jadi ya udah.
Kalau misalkan di benak kalian ada yang belum paham, coba deh Anda rangkai satu persatu, nanti akan ketemu. Oh, ternyata memang ada sisi hal lain. Walau misalkan satu sama lain ini tidak terhubung, tapi sisi saling memanfaatkan itu dia. Tapi kita kan nggak tahu jika misalkan terhubung dalam suatu hal yang kita tidak paham, yang kita tidak melihat. Ini kan zaman modern. Dan yang aneh, kalau secara umum orang itu beda, itu kan saling menghujat, saling menyikat, saling memaki, saling mengumpat. Tapi di antara mereka, kenapa itu jarang ada? Kenapa jarang ada? Assalam.